warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya. Ini saya akan memenuhi ujian tengah semester fisika dalam praktik kebidanan. Nah, di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama dan yang kedua, yang ketiga. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Pengertian besaran. Halliday dan Resnick 2014. Menurut Halliday dan Resnick dalam buku Fundamentals of Physics, besaran fisika adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satu. Nah, selanjutnya besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran dasar yang tidak diturunkan dari besaran lain, seperti jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, suhu, massa, dan panjang. Setelah besaran pokok ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, kecepatan, luas, gaya, atau Newton. Selanjutnya, ada sistem internasional atau SI, satuan yang diakui secara global dan menjadi standar utama dalam pengukuran, misalnya panjang dalam meter, massa dalam kilogram, waktu dalam sekon. Dan untuk besaran panjang sendiri, untuk satuan internasional yang terpilih adalah meter. Masuk dalam ketepatan dan ketelitian dalam pengukuran. Seperti yang kita ketahui, dalam fisika akurasi adalah tepat, sedangkan presisi adalah konsisten. Sebagai contoh yang kita ketahui, massa jenis air 1000 kg per kubik. Seperti yang kita lihat di data yang pertama mendekati 1000, tetapi dengan rentan yang berbeda. Maka data pertama akurasi, tetapi tidak presisi. Lalu di data kedua hasilnya berbeda, namun memiliki rentang yang berdekatan. Maka di sini presisi, tapi tidak akurasi. Selanjutnya, pentingnya akurasi dan presisi dalam kebidanan. Yang pertama, menjamin konsistensi pengukuran. Yang kedua, memudahkan reproduksibilitas. Yang ketiga, mengidentifikasi variabilitas proses. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian, pentingnya akurasi dalam kebidanan. Yang pertama, menjamin kebenaran data, meningkatkan kendala keputusan, menghindari kesalahan sistematis, memenuhi standar regulasi. Cukup sampai di situ pembahasan dari materi pertama. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan materi yang kedua. Selanjutnya di materi kedua kita akan membahas tentang gelombang spektrum elektromagnetik. Selanjutnya di materi yang kedua kita akan membahas tentang gelombang spektrum elektromagnetik. Pertama, apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui sesuatu medium atau ruang hampa tanpa memindahkan partikel-partikel medianya secara permanen. Yang kedua, gelombang membawa energi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis gelombang. Yang pertama yaitu gelombang berdasarkan medium perambatannya. Yang kedua, gelombang mekanik, yaitu memerlukan medium dalam perambatannya. Contoh, gelombang bunyi. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contoh, gelombang cahaya. Selanjutnya, berdasarkan arah rambat dan getarannya. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang di mana arah getaran atau osilasi partikel medium tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Artinya, medium bergerak ke atas atau bawah atau ke samping, gelombang merambat ke depan. Yang kedua, ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Untuk urutan spektrum dari panjang gelombang terbesar ke
ke terkecil bisa kita lihat dalam tabel seperti berikut. Bisa kalian lihat dan pahami. Masuk ke gelombang elektromagnetik. Ciri-ciri elektromagnetik: tidak memerlukan medium untuk merambat, merupakan gelombang transversal, dapat dipantulkan, dibiaskan, diinterferensi, dan dipolarisasi, merambat dengan kecepatan cahaya di ruang hampa. Berikutnya, manfaat dan aplikasi spektrum elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio seperti komunikasi, siaran radio, dan TV. Yang kedua, gelombang mikro seperti open microwave atau radar. Yang ketiga, inframerah seperti remote TV, kamera, termal. Yang keempat, cahaya tampak. Nah, cahaya tampak itu seperti penglihatan manusia, fotografi. Yang kelima, ultraviolet seperti sterilisasi alat medis yang kita sudah gunakan dan akan steril. Yang ketujuh, sinar X seperti pencitraan medis. Yang terakhir, sinar gamma seperti terapi kanker. Selanjutnya, radiasi pengion non-pengion. Apa itu radiasi pengion? Radiasi pengion adalah radiasi yang memiliki energi tinggi yang bisa menyebabkan ionisasi pada atom. Contoh radiasi pengion yaitu radiasi sinar Roentgen, sinar gamma, sinar X, ultraviolet, radiasi partikel bermuatan, yang terakhir neutron. Selanjutnya masuk ke radiasi non-pengion, radiasi yang tidak dapat menimbulkan ionisasi, yaitu yang pertama, energi rendah, tidak bisa melepaskan elektron, efek utama umumnya hanya memanaskan. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu pemanfaatan gelombang ultrasonik atau non-ionisasi dalam ultrasonografi medis. Yang pertama, pendahuluan. Radiasi memiliki peran penting dalam dunia medis, baik untuk diagnosis maupun terapi. Ultrasonografi atau USG adalah salah satu bentuk pemanfaatan radiasi non-pengion yang aman dan efektif untuk melihat organ dalam tubuh manusia. Selanjutnya, jenis-jenis USG. Yang pertama ada USG 2 dimensi. Kualitas gambar yang dihasilkan cukup baik, sebagian besar keadaan organ dapat ditampilkan seperti gambar yang saya tunjukkan, yang saya tampilkan. Selanjutnya ada USG 3 dimensi. Alat USG ini menampilkan tambahan satu bidang gambar lagi yang disebut koronal. Gambar yang ditampilkan mirip aslinya. Permukaan suatu benda dapat dilihat dengan jelas dan dapat dilihat dari posisi yang berbeda. Ini memungkinkan karena gambar dapat diputar. Terus yang terakhir ada USG 4 dimensi. Ultrasonografi 4 dimensi hanya istilah untuk USG 3 dimensi yang dapat bergerak. Selanjutnya, keunggulan dan keamanan ultrasonografi. Yang pertama, tidak menggunakan radiasi pengion seperti sinar X. Yang kedua, aman untuk ibu hamil dan janin. Yang ketiga, dapat menghasilkan secara real time gambar. Yang keempat, tidak menimbulkan efek samping yang berarti. Yang kelima, relatif murah dan mudah diakses di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, aplikasi USG dalam dunia medis. Yang pertama, obstetri dan ginekologi memantau pertumbuhan janin. Yang kedua, kardiologi mendeteksi kelainan jantung atau ekokardiograf. Yang ketiga, radiologi seperti pemeriksaan organ seperti hati, ginjal, dan kandung empedu. Yang keempat, Doppler USG mengamati aliran darah. Yang terakhir, panduan biopsi dan terapi ablasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye bye.